satukan, satukan jiwa raga dalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, dalam mata kuliah perencanaan dan kontrol di sesi ke-7 ini, kita akan membahas value engineering. Kita akan memahami apa itu value engineering. Rencana yang baik dalam menentukan spesifikasi teknis struktur bangunan atau proyek yang lainnya, hendaknya perlu dilakukan value engineering. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa itu value engineering dan bagaimana sejarah tentang value engineering. Value engineering atau VE secara historis diperkenalkan oleh Lawrence D. Myers setelah Perang Dunia Kedua, dilaksanakan oleh General Electric, kontraktor pertahanan yang besar yang sedang menghadapi kelangkaan bahan strategis yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk mereka selama Perang Dunia II. Tuan Myers menyadari bahwa jika nilai dan inovasi terkait perbaikan bisa menjadi sistematis dan berhasil, maka General Electric akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Metodologi PE dilaksanakan oleh Rencana Kerja, CEP Internasional dan American Society, dan untuk pengujian material ASTM standar E1619-14. Myers mendefinisikan bahwa value engineering ini sebagai sistem tindakan disiplin yang tepat terhadap kebutuhan spesifik untuk mencapai fungsi yang klien butuhkan dan inginkan, serta memenuhi target pada biaya rendah. Nah, inilah pola dasar utama dari value engineering. Nah, value engineering didefinisikan sebagai sebuah proses yang sistematis, review dan analisis proyek selama fase konsep dan desain oleh tim multidisiplin orang-orang yang tidak terlibat dalam proyek, yaitu dilakukan untuk memberikan rekomendasi. Pertama, untuk menyediakan fungsi yang dibutuhkan dengan aman, terpercaya, efisien, dan pada keseluruhan biaya rendah. Yang kedua, meningkatkan nilai dan kualitas proyek. Yang ketiga, kemudian mengurangi waktu untuk menyelesaikan proyek. Oleh karena itu, maka tahapan value engineering diantaranya terdiri dari 8 tahapan. Apa tahapan pertama? Tahapan pertama yaitu tahapan informasi. Kedua, tahapan analisis fungsi. Ketiga, tahap spekulatif dan kreativitas. Dan keempat, tahap evaluasi. Kelima, tahap pembangunan. Keenam, tahap presentasi. Ketujuh, tahap pelaksanaan. Dan kedelapan, tahap penerimaan akhir. Itulah tahapan-tahapan dalam value engineering. Standar tahapan yang harus diikuti selama proses value engineering, tahapan pertama itu adalah tahapan informasi. Tahapan informasi itu mengandung pertanyaan tentang apa itu dan berapa biayanya. Maka, atas dasar pertanyaan apa itu dan berapa biayanya, kita
perlu mengidentifikasi masalahnya apa. Masalahnya apa? Di antaranya disinilah, misal, masalahnya adalah suatu struktur harus kuat, menahan beban rencana, tetapi harus memiliki biaya yang rendah. Oleh karena itu, ada beberapa jenis struktur yang perlu kita evaluasi. Misal, kita bandingkan struktur beton bertulang dengan struktur baja, atau kita bandingkan lagi menggunakan struktur baja komposit dan lain sebagainya. Yang kemudian kita lakukan studi kelayakan dan melakukan studi value engineering untuk mengevaluasi masalah tadi, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan, dan mencari sumber daya yang dibutuhkan. Misalkan tadi tentang spesifikasi teknik struktur bangunan. Nah, maka sebagai tim di sini perlu melakukan studi analisa. Tahapan value engineering yang kedua adalah tahap analisis fungsi. Di dalam tahap analisis fungsi ini mengandung pertanyaan, apa fungsinya? Value engineering itu adalah tim yang mengidentifikasi dan menganalisa fungsi. Mereka dalam satu tim menentukan nilai dan implikasi dalam hal waktu, kualitas, keamanan, estetika, energi, serta dampak lingkungan dan persyaratan pemilik lainnya. Tahap value engineering yang ketiga itu adalah tahap spekulatif atau kreativitas. Di dalam tahap ini mengandung pertanyaan, apa lagi yang akan dilakukan? Atau apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, di sini tim terlibat dalam brainstorming, aliran ide bebas yang didorong tanpa dihakimi sampai semua ide-ide habis. Nah, kemudian dari daftar ide-ide, maka selanjutnya tim mengembangkan potensi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pemilik. Jadi dasarnya adalah agar kualitas terpenuhi, tapi menghasilkan biaya rendah tanpa mengurangi estetika serta kualitas. Nah, setelah tahap spekulatif, maka selanjutnya masuk ke tahap keempat, yaitu tahap evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh tim value engineering diantaranya adalah, apakah ide-ide dari tahap spekulatif tadi dapat berfungsi dengan baik, dan jika berfungsi dengan baik, maka berapa biaya dari ide-ide yang diusulkan tadi, ya. Nah, tadi ide akan muncul berdasarkan informasi. Nah, di sini di tahap keempat ini
tim melakukan analisis dan mengevaluasi alternatif yang dikembangkan. Kriteria evaluasi tercantum termasuk keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif. Nah, prosedur ini diperingkatkan ya, melalui peringkat alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan seterusnya. Itu dibuat dalam bentuk ranking. Ranking biasanya mengidentifikasi alternatif terbaik. Yang terbaik itu yang bagaimana? Yang terbaik adalah kualitas sesuai dengan target capaian, estetika tercapai dengan target capaian, tetapi memiliki biaya dan pelaksanaan waktu yang tercepat. Biaya terendah dan pelaksanaan waktu yang cepat. Nah, ini adalah tahap evaluasi. Nah, setelah tahap evaluasi, value engineering pada tahap kelima ini adalah tahap desain. Di mana di dalam tahap desain ini adalah mengaplikasikan dalam sebuah rancangan dari tahapan-tahapan sebelumnya sampai pada tahap evaluasi. Dalam tahap desain ini, kita sebagai perencana perlu menjawab pertanyaan, apa yang terbaik dari alternatif yang akan dikerjakan? Nah, alternatif yang terbaik inilah yang harus dipilih. Kelayakan alternatif terbaik ditentukan termasuk menentukan perkiraan biaya awal, biaya siklus hidup proyek, dan informasi teknis tentang alternatif terbaik. Karena selanjutnya kita perlu presentasikan kepada seluruh stakeholder mengenai alternatif yang terbaik yang dituangkan ke dalam desain. Value engineering pada tahap ke-6 yaitu tahap presentasi. Dalam tahap presentasi, kita perlu menjawab pertanyaan yang menjabarkan dari pertanyaan apakah ide-ide yang diusulkan itu spesifik dan apakah ide-ide itu dapat dikelompokkan. Nah, ini di dalam tahap presentasi kita perlu sajikan latar belakang serta ide-ide spesifik tadi, di mana di sini tim value engineering perlu menyajikan alternatif yang dikembangkan untuk profesional desain dan atau pemilik sehingga mereka sepenuhnya memahami pentingnya alternatif sebelum dilaksanakan. Nah, ini dibuat di dalam laporan tertulis, disiapkan selain merinci penghematan biaya juga dokumen pendukung lainnya dikomunikasikan di sini, dipresentasikan, dan presentasi ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder. Tahapan value engineering yang ketujuh adalah tahapan pelaksanaan, di mana tahapan pelaksanaan ini kita sebagai perencana perlu menjawab pertanyaan, apakah ide-ide yang kita telah presentasikan pada tahap 6 itu mendapat persetujuan dari berbagai pihak yang terlibat ke dalam proyek. Apabila mendapat persetujuan, maka di sini tim value engineering mempersiapkan rencana implementasi dan jadwal untuk memastikan bahwa penerapan dilakukan secara efektif dan para pemilik serta desain profesional bertemu untuk memutuskan pada akhir outlook alternatif. Ini adalah tahapan value engineering yang ke-7. Tahapan value engineering yang terakhir yaitu tahapan ke-8, tahap penerimaan, di mana di dalam tahap penerimaan ini perencana harus menjawab pertanyaan, dapatkah alternatif yang diusulkan tadi bisa diterima? Nah, di sini profesional desain bertanggung jawab menentukan kelayakan teknis dari setiap alternatif dan melaksanakan alternatif yang memenuhi syarat. Dalam hal alternatif
tidak sepenuhnya memenuhi fungsi atau kebutuhan pemilik pada waktu tertentu, maka pemilik dapat menginstruksikan para profesional desain untuk melakukan analisis untuk menentukan kelayakan pelaksanaan alternatif lebih lanjut. Jika beberapa alternatif tertentu tidak dilaksanakan, maka desain profesional bertanggung jawab untuk mendokumentasikan alasan non-implementasi. Kenapa alasannya? Itu kita harus bertanggungjawabkan sebagai tim rencana. Ini harus disampaikan kepada tim value engineering dan pemilik. Nah, ini adalah tahap terakhir, tahap ke-8 dari value engineering. Nah, setelah kita melakukan value engineering berdasarkan 8 tahapan tadi, ini proyek-proyek yang akan dihasilkan akan menghasilkan pada kualitas terbaik, kemudian pelaksanaan waktu tercepat dan memiliki rencana anggaran biaya rendah. Ini adalah dasar-dasar pemikiran dalam membuat perencanaan proyek, di mana perencanaan proyek selain kita harus mampu membuat desain yang baik, juga kita harus mempunyai kemampuan value engineering. Karena kemampuan value engineering adalah dasar-dasar kita dalam menentukan kualitas terbaik berdasarkan spesifikasi teknis, berdasarkan juga desain. Suatu contoh, desain ruangan. Bagaimana suatu ruangan kita desain sesuai dengan kebutuhan luas ruangannya, akan tetapi kita bisa memanfaatkan material semaksimal mungkin tanpa adanya sisa-sisa material yang terbuang begitu saja. Contoh, misalkan ruangan kamar atau ruangan lainnya, kita akan menggunakan spesifikasi teknisnya apa? Misalkan marmer, atau granit, atau keramik, maka kita harus upayakan agar tidak terbuang, maka ukuran yang tepat itu adalah berapa dikali berapa, sehingga kita bisa pas sesuai dengan keramik atau granit yang akan kita pasang pada lantai. Itu logika-logika dalam menentukan spesifikasi teknis dan logika-logika dasar dalam kita melakukan value engineering. Nah, semoga dasar-dasar pertimbangan pola-pola pikir dalam value engineering ini bisa dimengerti dan bisa kita manfaatkan, bisa kita aplikasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.